Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Artafa Bayaki dengan NIM 2020 210 260. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal metode penelitian saya yang berjudul pengaruh aktivitas pemasaran sosial media, kepercayaan merek, ekuitas merek, keterikatan merek terhadap loyalitas merek pada UMKM Bittersweet by Najla di Indonesia. Selanjutnya adalah latar belakang. Jadi latar belakang pada penelitian kali ini yaitu UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di dalam suatu negara. Salah satunya yaitu Indonesia sendiri. Hal tersebut dikarenakan UMKM itu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi walau di dalam kondisi krisis sekalipun. Salah satu krisis yang telah kita alami yaitu pandemi COVID-19. Salah satu bentuk dari UMKM yaitu usaha menjual makanan. Banyak UMKM yang menjual makanan dikarenakan mungkin makanan sendiri itu merupakan salah satu kebutuhan primer manusia. Jadi yang membuat banyak permintaan dari konsumen. Salah satu pelaku UMKM yang menjual makanan yaitu adalah Bittersweet by Najla. Jadi Bittersweet by Najla sendiri ini UMKM yang berfokus untuk menjual dessert atau makanan penutup. Lalu dalam menjualkan produknya, Bittersweet by Najla sendiri ini menjualnya kebanyakan secara online karena perkembangan zaman yang membuat banyak orang itu memanfaatkan teknologi sebagai salah satu cara untuk memasarkan suatu produknya. Salah satu platform yang digunakan dalam pemasaran sosial media yaitu adalah TikTok. Karena dalam TikTok sendiri banyak penggunanya dan Indonesia salah satu pengguna TikTok terbesar di Indonesia. Nah, maka dari itu banyak pelaku UMKM atau usaha-usaha itu menggunakan TikTok sebagai media promosi untuk menjualkan barangnya, entah itu untuk promosi, untuk menawarkan produknya, atau untuk memberikan sebuah informasi mengenai produknya. Nah, Bittersweet sendiri sudah memiliki jutaan followers di TikTok tersebut yang memudahkan untuk melakukan promosi. Jadi pada intinya karena adanya teknologi ini kita itu dimudahkan, atau Bittersweet pelaku UMKM ini dimudahkan untuk melakukan penjualannya secara online di media sosial seperti itu. Selanjutnya kita membahas fenomena yang ada di penelitian kali ini, yaitu yang ada di Bittersweet by Najla. Jadi mungkin yang pertama yaitu postingan Bittersweet by Najla itu selalu viral di media sosial. Jadi mungkin karena salah satu faktor viral yaitu atau cepat sampainya suatu informasi ke konsumen yaitu karena perkembangan teknologi. Dan di dalam teknologi tersebut itu terdapat yang namanya internet, dan di internet ada platform yaitu media sosial. Dan mungkin di sini yang kita bahas adalah media sosial yaitu TikTok. Jadi Bittersweet sendiri ini menggunakan platform tersebut untuk melakukan aktivitas pemasaran, karena Bittersweet melihat peluang di sana. Karena dengan adanya FYP Bittersweet ini bisa memberikan informasi tidak hanya di daerah-daerah Jabodetabek saja atau di daerah lingkupnya, tetapi hampir ke seluruh Indonesia bahkan dunia. Jadi
Mungkin Bittersweet sendiri kalau rekan-rekan tahu, dia itu UMKM tersebut itu sudah memiliki followers yang cukup banyak lah di TikTok. Jadi kira-kira sekitar 12,3 juta pengikut di TikTok saja itu, belum yang di Instagram maupun di Facebook dan juga Twitternya. Nah, di postingan TikToknya saja, postingannya itu, seluruh postingan itu sudah ditonton sebanyak 241 juta penonton yang ada di TikTok. Hal tersebut membuat postingannya itu semakin viral, karena setiap postingan yang dilihat semakin banyak like-nya, maka akan semakin mudah FYP-nya. Jadi FYP sendiri ini untuk memudahkan pengguna lainnya itu melihat postingan yang ditampilkan. Nah, di Bittersweet sendiri ini hampir setiap postingannya itu selalu viral. Jadi entah dia memposting makanan yang baru, atau menu baru, atau ada diskon atau promosi baru, maka penontonnya itu akan melihatnya. Nah, terus salah satu yang membuat postingan tersebut viral itu Bittersweet ini selalu memberikan hashtag. Jadi hashtagnya itu biasanya dituliskan sebagai hashtag atau tagar, dituliskan hashtag Bittersweet by Najla. Dan di TikTok sendiri, kalau rekan-rekan melihat, mungkin sekitar ada 2,5 miliar penonton untuk seluruh yang menggunakan hashtag tersebut. Jadi bukan hanya Bittersweet saja yang mempromosikan, tetapi orang-orang lain juga ikut mempromosikan atau menggunakan hashtag tersebut. Jadi tak heran konsumen dari Bittersweet ini sangat banyak. Dan Bittersweet sendiri itu sering menggunakan jasa dari artis-artis terkenal untuk mempromosikannya. Jadi artis-artis yang memiliki followers banyak atau pengikut banyak, dia akan tertarik untuk melihat produk tersebut. Tapi banyak juga yang tidak bekerja sama dengan Bittersweet, yang lainnya juga ikut mempromosikan, entah itu artis atau orang biasa. Jadi orang-orang itu semakin penasaran begitu. Jadi karena makanan tersebut, karena bentuknya sendiri itu menarik, berbentuk kue manis yang ada topping selainya di dalam kotak, dan ketika di sendok atau mau dimakan itu kan jadi lumer. Jadi membuat orang itu seperti, wah ini makanan apa ya, seperti kayak menarik gitu, rasanya enak. Jadi yang lainnya jadi penasaran, seperti itu. Itu masalah fenomena yang pertama. Jadi postingan Bittersweet by Najla itu viral di media sosial. Lalu yang kedua, fenomena yang mungkin agak enggak mengenakan di UMKM Bittersweet sendiri, karena kritikan dari konsumennya, yaitu produk yang dikirimkan ke konsumen itu rusak pada pengirimannya. Jadi walaupun di sosial media Bittersweet ini sangat laku keras dan banyak pembelinya, tetapi terdapat beberapa kasus di mana konsumen itu melakukan komplain ketika membeli produk Bittersweet, karena ketika dia membeli dan barang yang datang ketika dibuka, produknya itu hancur atau tidak layak untuk dimakan, entah itu rusak atau bentuknya sudah tidak layak lah untuk diberikan ke orang atau dimakan sendiri. Karena apa? Karena mungkin dulunya Bittersweet sendiri ini hanya ada di daerah Jabodetabek atau Jakarta, Bogor, Depok, dan Tangerang. Dan karena dia melakukan pemasaran di media sosial dan sudah tersebar dan terjangkau ke hampir ke seluruh Indonesia, banyak yang penasaran dan membelinya. Dan membelinya pastinya membutuhkan waktu untuk pengirimannya. Apalagi semisal ada konsumen dari Jawa Timur mau membelinya, pasti kan membutuhkan waktu kisaran 1-2 hari lah untuk pengirimannya. Tidak mungkin dalam sehari sudah sampai, atau apalagi hitungan jam, seperti itu.
Maka dari itu dikomplainlah si Bittersweet ini. Seperti contoh yang gambar pertama ini, ada yang komplain bertuliskan minim kalau jualan yang jujur. Nah, padahal sebenarnya dari Bittersweet sendiri ini ya yang dikirimkan itu sudah sesuai yang di fotonya, tetapi entah karena jasa pengirimannya yang biasanya dilempar-lempar atau karena terkena panas membuat Bittersweet ini rusak, jadi seperti tidak layak untuk dimakan. Nah, seperti itu. Nah, ada juga cuitan dari Cipinan. Nah, ini mengatakan di akun sosial medianya di Twitter kalau Bittersweet ini memang sebenarnya bukan makanan yang bisa dikirim jauh. Memang benar karena Bittersweet ini dessert dan bahan dasarnya itu seperti coklat dan pastinya kalau kena panas itu akan meleleh. Nah, di sana sudah diklarifikasi oleh pemiliknya kalau hal tersebut akan diperbaiki lah. Maka dari itu pihak dari Bittersweet tidak hanya menjual Bittersweet di Jabodetabek untuk membuka toko gerai offline-nya, tetapi untuk yang perkembangan saat ini yang saya tahu itu, yang saya setelah survei, di mana sudah ada beberapa toko offline lah di daerah Jawa Timur dan di Jawa Tengah. Dan di Jawa Timur sendiri ada di daerah Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan juga sudah ada di Bali. Jadi untuk konsumen-konsumen yang ada di Jawa Timur, mungkin pengirimannya tidak harus dari Jabodetabek untuk pembeli yang tidak ada gerai offline-nya, tetapi banyak juga yang sudah bekerja sama atau reseller lah dari Bittersweet yang menjualkan produk-produk tersebut ke daerahnya. Jadi pihak Bittersweet ini tidak tinggal diam saja karena komplainan tersebut. Dengan komplainan tersebut pihak Bittersweet langsung membuka gerai di daerah-daerah yang sekiranya memiliki konsumen yang cukup banyak. Seperti itu untuk masalah produk yang rusak. Lalu yang terakhir ini yaitu dessert sering dijadikan hadiah sebagai kue ulang tahun. Jadi fenomena ini bukan fenomena yang baru ya, karena Bittersweet ini emang dasarnya kue manis dessert ya, biasanya sering dibuat makanan penutup atau sebagai hadiah. Nah, kue ulang tahun sendiri kan identik dengan kue yang bentuknya menarik dan juga manis. Nah, Bittersweet sendiri ini ya salah satu kategori yang bisa dikategorikan sebagai hadiah ulang tahun. Karena apa? Ya bentuknya sendiri sudah unik, terus warnanya itu menggoda selera, seperti ada warna keju, rasa green tea, coklat, terus ada rasa stroberi, ada ya dan banyak lagi lah. Dan itu bisa dihadiahkan untuk biasanya ke orang-orang terdekatnya oleh calon konsumennya. Jadi konsumen-konsumen ingin memberikan hadiah yang mungkin sudah viral di Instagram, di TikTok atau di Twitter, karena mungkin sudah direview oleh orang-orang terkenal. Jadi mungkin agar dia nggak penasaran, itu diberikanlah sebuah hadiah seperti untuk berupa ucapan selamat ulang tahun dengan menggunakan kue tersebut. Mungkin seperti itu untuk mengenai fenomena. Lalu selanjutnya adalah tujuan penelitian. Jadi tujuan dari penelitian kali ini mungkin yang pertama yaitu untuk menguji dan menganalisis pengaruh yang signifikan positif antara social media marketing activities terhadap brand loyalty atau loyalitas merek. Yang kedua, untuk menguji juga pengaruh yang signifikan positif antara social media marketing activities terhadap brand trust atau kepercayaan merek. Lalu yang ketiga, untuk menguji social media marketing activities yang signifikan positif antara social media marketing activities terhadap brand attachment atau keterikatan merek. Lalu yang keempat yaitu untuk menguji pengaruh positif antara brand trust terhadap brand equity atau ekuitas merek. Lalu yang kelima ada ekuitas merek, untuk menguji signifikan positif antara brand ekuitas
terhadap brand loyalty. Lalu yang terakhir yaitu untuk menguji signifikan positif antara brand attachment terhadap brand loyalty. Mungkin itu tujuannya. Nah, selanjutnya adalah kerangka pemikiran oleh penulis atau saya sendiri. Jadi yang pertama, pada hipotesis pertama menguji variabel social media marketing activities terhadap brand loyalty. Lalu pada hipotesis kedua untuk menguji hubungan antara social media marketing activities terhadap brand trust atau kepercayaan merek. Lalu yang ketiga untuk menguji antara social media marketing activities terhadap brand attachment. Yang keempat untuk menguji pengaruhnya brand trust terhadap brand equity. Lalu yang hipotesis kelima untuk menguji brand attachment terhadap brand loyalty. Dan yang keenam untuk hipotesis keenam untuk menguji ekuitas merek dan terhadap brand loyalty. Dan sumber kerangka saya ini bisa dilihat pada tulisan yang di bawah ya, di mana SMMA atau social media marketing activities terhadap brand loyalty itu ditulis oleh Ismail peneliti terdahulunya dan Ibrahim pada tahun 2020. Lalu SMMA terhadap brand trust yaitu Ibrahim. Lalu SMMA terhadap brand attachment yaitu Paning, Regis dan lain-lain. Lalu ada brand trust ke brand ekuitas Ibrahim, brand equity ke brand loyalty sama juga Ibrahim. Oke, selanjutnya adalah landasan teori. Jadi landasan teori ini mungkin yang variabel yang saya gunakan pada penelitian kali ini. Yang pertama ada social media marketing activities, lalu ada brand trust, ada brand attachment dan juga brand equity, dan yang terakhir adalah brand loyalty. Jadi mungkin ke social media marketing activities terlebih dahulu. Jadi menurut Yadav dan Rahman tahun 2018, SMMA atau pemasaran media sosial itu didefinisikan sebagai sebuah proses yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi dan saluran media sosial untuk menciptakan, mengkomunikasikan dan menyampaikan sebuah informasi mengenai penawaran pemasaran yang meningkatkan nilai bagi para pemangku kepentingan perusahaan. Nah, indikatornya menurut Ibrahim, Yadav dan Rahman ada 5 indikator yang saya rangkum, yaitu yang pertama ada interaktif, informatif, saran, personalisasi dan juga tren. Lalu yang kedua yaitu brand trust. Jadi menurut Choudhury dan Holbrook tahun 2001, brand trust atau kepercayaan merek itu digambarkan sebagai kesediaan konsumen untuk mengandalkan kelebihan merek untuk melakukan apa yang berhak. Nah, menurut peneliti lain yaitu Elonen, kepercayaan merek itu digambarkan sebagai harapan percaya diri dari sebuah kendala dan niat merek, dan dapat dijelaskan dari definisi di atas. Terdapat 2 aspek kepercayaan merek, yaitu kendala merek menyangkut tentang persepsi, memenuhi kebutuhan dan niat konsumen. Nah, menurut Human, Ramirez dan Meunka tahun 2009, indikator dari brand trust sendiri yaitu ada 2, yaitu kompetensi dan juga kebaikan atau benevolence. Lalu yang selanjutnya yang ketiga ada brand attachment. Jadi brand attachment atau keterikatan merek menurut Paningreirakis tahun 2020 yaitu adalah kekuatan ikatan yang dapat menghubungkan merek dengan konsumen. Nah, keterikatan merek sendiri ini memiliki beberapa indikator. Menurut Park L, Stenkamp, JB, Bartra, dan Human, Ramirez dan Meunka, indikator dari brand attachment sendiri ada yang pertama afeksi, ada gairah dan juga koneksi. Selanjutnya ada brand equity atau ekuitas merek. Jadi ekuitas merek sendiri menurut Kevin Kellerlin tahun 2013 yaitu dijelaskan sebagai pengaruh yang membedakan atau diferensiasi dari pengetahuan merek pada respon konsumen terhadap pemasaran,
ketika merek tersebut dipertimbangkan. Lalu menurut Aker tahun 1996, ekuitas merek itu merupakan aset dan kewajiban yang memiliki hubungan dengan merek, nama, dan simbolnya yang mengurangi nilai yang diberikan oleh suatu produk atau layanan kepada perusahaan atau konsumen pelanggan tersebut. Jadi indikatornya menurut Keller tahun 93 dan Marquez tahun 2020 terdapat 5 indikator yang saya rangkum, yaitu yang pertama citra merek, asosiasi merek, persepsi kualitas merek, loyalitas merek, dan kesadaran merek. Nah, lalu yang terakhir, variabel terakhir yaitu brand loyalty. Jadi brand loyalty menurut Aker tahun 1991, loyalitas merek itu menyatakan jika pelanggan itu menunjukkan loyal perilaku terhadap suatu merek memiliki kelebihan dalam menarik konsumen dari di luar mereka. Lalu menurut Chowdhury tahun 2001, memiliki sensitivitas harga yang cenderung rendah dan cenderung melakukan pembelian lebih banyak. Jadi definisinya menurut Chowdhury bisa diringkas menjadi loyalitas merek adalah respon positif terhadap suatu merek karena persepsi yang baik dari suatu merek. Nah, indikatornya ada beberapa indikator dari loyalitas merek. Jadi menurut Ibrahim tahun 2020 terdapat 3 indikator. Yang pertama sikap, yang kedua preferensi, dan yang ketiga yaitu komitmen. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah uji validitas dan reliabilitas. Jadi uji validitas sendiri memiliki tujuan untuk mengevaluasi apakah instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian mampu mengukur variabel benar-benar mampu sesuatu yang harus dapat diukur. Lalu pada uji reliabilitas berfungsi untuk menguji konsistensi alat ukur dalam mengukur pengukurannya. Alat ukur atau instrumen penelitian yang baik dapat digunakan secara konsisten dari waktu ke waktu. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.